Hadirin silakan duduk. Saudara calon doktor, dipersilakan masuk ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu filsafat dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan Saudara hadirin, pertama-tama kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, walafiat, dan sejahtera pada hari ini. Pada hari ini kami akan menyidangkan dalam sidang promosi Doktor Universitas Indonesia Saudara Yusril Iza Mahendra dengan promotor Profesor Maneke Budiman PhD dan kopromotor Dr. Bondan Kanumuyoso. Kita akan mulai dari sekarang. Sidang terbuka promosi Doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi Doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Penafsiran Kembali Pemikiran Muhammad Nasir tentang Relasi Islam dengan Negara. Sebuah telaah filsafat dengan pendekatan hermeneutika fenomenologis eksistensial. Selanjutnya saya persilakan Saudara Profesor Maneke Budiman SSME PhD untuk memulai acara ujian. Silakan, Prof. Saudara calon doktor, saya persilahkan untuk membacakan atau menyampaikan ringkasan atau inti disertasi saudara dalam 15 menit. Silakan. Terima kasih, Profesor Maneke Budiman yang saya hormati. Izinkan saya membacakan ringkasan disertasi sebagai berikut. Disertasi ini lahir sebagai wujud kegelisahan intelektual saya terhadap relasi antara agama dengan negara yang masih sering diperdebatkan dalam berbagai kesempatan. Ada kecenderungan sementara pihak yang ingin menegakkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan bernegara, sementara ada pula yang ingin menggeser orientasi bernegara ke arah sekularisme. Agama menjadi urusan pribadi dan sejauh mungkin dihindari muncul ke ruang publik. Perbincangan tentang relasi agama dan negara, dan secara spesifik antara Islam dan negara, nampaknya akan terus berkembang baik di masa sekarang maupun di masa depan. Meskipun demikian, ketika perdebatan ideologi makin memudar seiring dengan perubahan zaman, terjadinya titik temu hubungan Islam dengan negara mungkin terjadi ketika pemahaman dan kesadaran beragama meningkat di satu pihak, dan di era postmodern dan post-sekularisme cenderung mendorong manusia untuk kembali merenungkan relevansi nilai-nilai spiritual dan etik keagamaan di tengah dunia yang makin tersekulerkan karena perkembangan sains dan teknologi. Dalam konteks itulah, penulis disertasi ini memandang perlu untuk menggali pemikiran para tokoh dan negarawan bangsa kita dari masa lalu. Saya berangkat dari keyakinan bahwa pemikiran politik Indonesia di masa lampau, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, menyimpan sejenah warisan pemikiran yang luas dan mendalam, namun sebagian besar belum digali, apalagi secara filosofis, dan ditarik garis relevansinya dengan persoalan kontemporer yang kita hadapi sekarang. Soekarno, Tan Malaka, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Nasir, dan Dipa Nusantara Aidit, serta tokoh-tokoh lain yang tergambar secara jelas dalam lanskap pemikiran politik Indonesia masa lalu, telah memberikan sumbangan pemikiran mereka dalam rangka membentuk dan mengisi kemerdekaan bangsa dan negara kita. Dalam konteks relasi Islam dengan negara,
Muhammad Natsir merupakan pemikir yang paling menonjol, baik dilihat dari sudut pandang modernisme Islam maupun tradisionalisme Islam di tanah air. Natsir sengaja saya pilih bukan karena saya mengenal dan bergaul secara intens dengannya dalam waktu yang relatif lama dari tahun 78 sampai tahun 1993, dan bukan pula karena Natsir menawarkan jawaban final terhadap persoalan relasi agama dengan negara, melainkan karena pemikirannya memperlihatkan pergulatan yang konsisten dalam menjawab persoalan hubungan agama dengan negara yang selalu dipertanyakan pada setiap perjalanan sejarah bangsa kita. Untuk mengungkapkan dan menganalisis relasi Islam dengan negara dalam pemikiran Natsir, disertasi filsafat ini menggunakan pendekatan gabungan hermeneutika fenomenologis eksistensial dari Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Nasir Hamid Abu Zaid, dan filsafat melioristik yang berasal dari John Dewey dan dikembangkan oleh Bernard Williams dengan kesadaran bahwa teks-teks politik, tidak terkecuali teks-teks yang ditulis oleh Natsir, tidaklah ditulis dalam ruang yang hampa. Teks itu lahir, langsung maupun tidak langsung, sebagai respon dari situasi historis, suasana psikologis, pergolakan sosial, ketegangan bahkan konflik politik, ekonomi dan keagamaan yang secara fenomenologis eksistensial dialami langsung oleh penulisnya. Namun pada saat yang sama, teks-teks politik memiliki otonomi makna yang memungkinkan dialog lintas zaman. Teks, apalagi sebuah karya seni, tidaklah mengandung makna apa-apa pada dirinya sendiri. Teks baru mengandung makna ketika orang membaca dan menafsirkannya. Apakah maksud Bani Nasr, Muhammad An-Nazari, menulis kalimat ribuan kali diulang-ulang pada dinding istana Alhambra di Granada, Spanyol? Kalimatnya, La ghaliba illallah, tidak ada pemenang kecuali Allah. Teks tulisan itu seakan bisu dan bahkan nampak sebagai misteri yang terpatri selama ratusan tahun. Teks itu baru bermakna ketika generasi demi generasi yang datang kemudian membaca ulang dan menafsirkannya. Demikian pula generasi sekarang yang membaca ulang teks yang ditulis Natsir dari zaman lampau itu adalah generasi yang hidup di zaman yang berbeda dengan zaman Natsir ketika dia menuliskan gagasan-gagasannya. Generasi pembaca ulang teks dan penafsir atasnya sangat dipengaruhi oleh suasana fenomenologis eksistensial dirinya ketika mereka membaca teks dari zaman yang lampau itu. Dengan demikian, pemahaman, pemberian makna dan penafsiran terhadap teks tidak dapat dihindari akan dipengaruhi oleh suasana subjektif pembaca ulang dan penafsir atas teks-teks itu. Disitulah bertemu dua horizons atau fusion of horizon seperti dikatakan Gadamer, antara horizon penulis teks dan horizon pembaca ulang dan penafsir. Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka berpikir Natsir, saya menggunakan filsafat atau teori melioristik yang dikembangkan John Dewey, yang kemudian dikulas lagi oleh Bernard Williams untuk mengatasi kecenderungan pemikiran utopia tentang negara sebagai doktrin normatif dan ideal yang universal sebagaimana dikembangkan oleh Plato di zaman klasik sampai kepada John Rawls di zaman kontemporer. Pemikiran Natsir harus diletakkan dalam konteks historis konkret pengalaman-pengalaman empiris bagaimana Natsir menghadapkan Islam dengan kenyataan-kenyataan historis, sosiologis dan politik masyarakat Indonesia yang majemuk, baik di zaman penjajahan maupun era awal kemerdekaan. Dalam konteks ini, pemikiran Natsir jelas berbeda dengan tokoh-tokoh sezamannya, seperti Said Qutb di Mesir dan Said Abul Ala Maududi di India dan Pakistan, yang lebih banyak penulis ideal-ideal negara Islam di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin untuk diwujudkan kembali di era modern. Natsir hakikatnya adalah seorang reformis. Said Qutb dan Maududi adalah seorang revivalis. Telah dalam disertasi ini menunjukkan bahwa pemikiran Natsir tidak dapat dipahami secara sederhana melalui dikotomi antara Islam dengan nasionalisme, antara Islam dengan sosialisme,
atau antara Islam dengan sekularisme. Melalui pendekatan hermeneutika fenomenologis eksistensial, pemikiran Natsir justru memperlihatkan sisi dialogis yang luar biasa untuk menghadapkan Islam dalam merespon perkembangan politik pada zamannya, termasuk pula perumusan dan perjuangannya yang terus-menerus dalam menegakkan nilai-nilai dan norma-norma etik yang berakar pada doktrin keagamaan Islam ketika dia telah terlibat secara langsung sebagai penyelenggara negara di awal kemerdekaan. Natsir memang menolak pemisahan agama dengan negara, sebagaimana digagas Soekarno dengan mengambil latar belakang penerapan sekularisme di Turki di bawah Kemal Atatürk. Agama menurut Natsir tidak bisa dipisahkan dari negara. Dia tegas menolak sekularisme. Tapi pada saat yang sama, Natsir juga menolak negara teokrasi yang berdasarkan kedaulatan Tuhan dengan menafikan kedaulatan rakyat. Sebagai konsekuensinya dari paham tauhid, maka secara metafisis Tuhan memang berdaulat atas seluruh alam semesta. Tapi kata Natsir, Tuhan bukanlah pihak yang memegang kendali kedaulatan secara langsung pada sebuah negara. Tuhan telah memberikan petunjuk universal yang sejalan dengan hati nurani, the human nature, dan sekaligus menjadi batas-batas atau hudud yang tidak dapat dilampaui oleh manusia. Konsep teistik demokrasi yang digagas Natsir dalam sidang konstituante tahun 1957 adalah tawaran gagasan alternatif yang merupakan kata kunci dari seluruh bangunan filsafat politik yang dibangunnya, yang perlu dibaca ulang dan ditafsirkan kembali dalam konteks Indonesia masa kini. Kedaulatan ada di tangan rakyat, tapi petunjuk universal dari Tuhan yang secara filosofis antropologis dikonsepsikan sejalan dengan the human nature harus menjadi acuan dalam pengambilan tiap-tiap keputusan dalam penyelenggaraan negara. Sekiranya timbul persoalan apakah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender perlu dilegalkan dengan undang-undang atau tidak, maka teori filsafat kedaulatan raja dari Jean Baudin dan Thomas Hobbes akan mengatakan tergantung pada raja. Sebab secara epistemologis raja adalah pemegang otoritas kebenaran tertinggi dan pemegang kedaulatan negara. Jika raja katakan LGBT legal, maka LGBT sah menurut hukum. Jika ditanya kepada John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu, jawabannya tergantung pada mayoritas rakyat yang tercermin di parlemen. Kalau 50% plus 1 anggota parlemen berpendapat LGBT legal, maka LGBT disahkan dengan undang-undang dan berlaku sebagai hukum positif di negara itu. Bagaimana kalau kita tanya Natsir, apa komentarnya tentang LGBT? Dalam Vision of Horizon saya sebagai pembaca ulang dan penafsir atas teks-teks yang ditulis Natsir, pasti akan muncul satu jawaban sebagai berikut. Meskipun kedaulatan rakyat kita junjung tinggi, tapi mayoritas 50% plus 1 anggota parlemen tidak otomatis berwenang mensahkan LGBT. Anggota parlemen harus merujuk kepada nilai-nilai yang lebih tinggi dari nilai-nilai demokrasi semata, meskipun demokrasi itu dijadikan sebagai way of life, yakni nilai-nilai dan norma-norma etika peradaban yang bersumber dari asas ketuhanan yang Maha Esa, sebagai sila pertama Pancasila yang harus ditafsir secara religius menurut ajaran agama-agama yang hidup dan berkembang di tanah air, dan bukan Pancasila yang ditafsirkan dalam konteks sekularisme. Itulah inti teistik demokrasi yang digagas Natsir sebagai jalan tengah antara teori filsafat kedaulatan raja, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan Tuhan. Natsir menerima kedaulatan rakyat, tapi bukanlah kedaulatan yang absolut sebagaimana dipahami oleh Said Qutb dan Maududi yang menganggap kedaulatan rakyat dan demokrasi adalah syirik dan bertentangan dengan ajaran Islam. Etika peradaban yang bersumber dari Islam dan agama-agama lainnya
menjadi landasan untuk menopang kehidupan bernegara dikaitkan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila. Rumusan teologi masing-masing agama, menurut Natsir, bisa berbeda satu lainnya. Namun doktrin dan ekspresi nilai-nilai dan norma-norma etik tiap agama sangat mungkin menemukan titik temu. Kalimatin sawa bainana wa bainahum. Dalam menjalankan dan dijadikan landasan etik bersama yang dibangun di atas fondasi ajaran-ajaran agama. Berbeda dengan Immanuel Kant yang berpandangan bahwa etika lahir sebagai moral imperatif yang didasarkan kepada akal murni, the reinen vernunft. Pemikiran Natsir lebih mendekati pandangan Ibnu Maskawih yang menekankan kesadaran hati nurani akan kebaikan dan keburukan telah dimiliki manusia sebagai kesadaran intuitif yang intrinsik dimiliki manusia sejak kelahirannya. Intuisi dan insting seperti itu tidak ada pada makhluk lain selain manusia. Bagi Natsir, potensi manusia berbuat baik dan berbuat jahat sama besarnya. Jadi manusia bukan pada dasarnya baik atau pada dasarnya jahat, karena potensi manusia berbuat baik dan jahat sama besarnya, maka dia menempatkan manusia berada di antara setan dan malaikat. Karena manusia diberi akal dan intuisi, juga diberi hawa nafsu. Tapi nafsu bukan harus dimatikan melalui zuhud dan uzlah dengan takarrub ilallah secara terus-menerus sebagaimana doktrin Al-Ghazali, tapi harus dibina ke arah yang baik. Bedanya jika Ibnu Maskawih dan Ibnu Qayyim yang menafsirkan konteks 3 tingkatan nafsu, yaitu nafsul ammarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah dalam konteks tasawuf. Natsir menggabungkannya dari persoalan individu ke ranah persoalan negara. Saudara calon dokter, tolong dipercepat. Baik. Negara memainkan peran penting dalam membangun akhlak yang baik dan menuntun hawa nafsu ke arah nafsul mutmainnah. Menurutnya, konstitusi negara yang memuat konsep keadilan, demokrasi, hukum, dan HAM, serta pembatasan kekuasaan agar tidak menjadi sewenang-wenang, tidak ada artinya jika rakyat dan tidak memiliki etika peradaban yang tangguh yang akan menopang tegaknya konstitusionalisme, keadilan, hukum, dan demokrasi di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang sama, kata Natsir. Bukankah sudah dijadikan juga sebagai landasan bagi Orde Lama dan Orde Baru, tapi dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Sebagai artikulasi, dan ini bagian akhir, yaitu komitmen Natsir dalam memberantas korupsi yang dicanangkannya pada tahun 1954 pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sosro Amijoyo dengan menerbitkan lisensi istimewa yang diterbitkan oleh 3 menteri, Menteri Keuangan Ong Eng Di, Menteri Perekonomian Iskak Cokro Adi Suryo, dan Menteri Kehakiman Jodi Gondo Kusumo. Lisensi istimewa itu diberikan kepada pejabat, menteri, dubes, konjen, dan PNS dari pusat sampai ke daerah, yaitu lisensi ekspor-impor. Oleh para pejabat dan ANS itu dijual kepada pengusaha non-pribumi, dan terjadilah praktek korupsi melalui Bank Umum Nasional milik Partai PNI pada waktu itu. Natsir mengecam keras ini, dan dia mengajukan rancangan undang-undang pemberantasan korupsi dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik pada tahun 1954. Tapi RUU itu ditolak parlemen karena 2 fraksi besar, fraksi PNI dan fraksi NU, menolak RUU korupsi itu disahkan menjadi undang-undang. Pada waktu itu sudah bertiup rumor bahwa di Kementerian Agama terjadi korupsi dana haji pada tahun 1954. Kabinet Burhanuddin Harahap yang menggantikan Ali Sosro Amijoyo melakukan penangkapan besar-besaran terhadap 3 menteri tadi, melakukan penangkapan terhadap Arsyad Astra, ya, konjen kita di Singapura, menangkapi bupati-bupati dan pejabat-pejabat di pusat dan di daerah dengan tuduhan korupsi. Tapi kemudian mereka gagal memberantas korupsi itu karena undang-undangnya ditolak oleh parlemen.
Sekiranya Natsir hidup sekarang, kita tanya, bukankah sekarang sudah ada undang-undang anti korupsi? Sudah ada undang-undang pengadilan tipikor? Sudah ada polisi, jaksa yang diberikan kewenangan menyidik korupsi. Sudah ada KPK yang diberi kewenangan ekstra dalam menindak kasus-kasus korupsi. Bagaimana lisensi istimewa yang diberikan di zaman Kabinet Ali tahun 54 bisa terulang dalam kasus program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Lebih dahsyat dari tahun 54. Apa yang terjadi? Maka Natsir akan menjawab, semua undang-undang sudah ada, semua institusi sudah ada. Yang tidak ada adalah kesadaran etik bernegara yang harusnya dibangun atas nilai-nilai etik Islam dan keagamaan lainnya yang harus menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada bagian akhir dari disertasi ini, setelah melakukan telaah yang mendalam, fusi Natsir dan fusi saya, dan menemukan fusion of horizon, akhirnya saya melakukan satu refleksi filosofis terhadap keseluruhan pemikiran Natsir. Dari refleksi filosofis itu, ternyata teks-teks yang diwariskan oleh Natsir ke zaman kita, kalau kita sistematikkan, telah merumuskan garis besar pemikiran filsafatnya tentang negara, yaitu meliputi aspek ontologis, apa dan bagaimana hakikat manusia, sehingga memerlukan sebuah organisasi kekuasaan yang dinamakan dengan negara. Aspek epistemologisnya, Natsir telah menulis apa hakikat pengetahuan dan dari mana datangnya kebenaran, siapa yang mempunyai otoritas untuk menentukan sesuatu itu benar atau tidak, yang akan berpengaruh dalam merumuskan konsep siapa yang berdaulat di dalam sebuah negara. Natsir juga telah menulis pandangannya tentang apakah tujuan pembentukan negara yang merupakan sisi aksiologis atau tujuan berdirinya negara dari sudut pandang filsafat. Terhadap yang terakhir ini, Natsir merujuk kepada Al-Quran, surah An-Nur 55 tentang janji Allah yang akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh dan akan mencabut kekuasaan itu apabila mereka berbuat kezaliman. Natsir kemudian mengaitkan surah An-Nur 55 dengan surah Sabah 15 dan 16 yang menerangkan konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, adil dan makmur di bawah naungan pengampunan Tuhan yang Maha Pengampun. Dan ancamannya kehancuran negara akan terjadi jika mereka mulai kufur terhadap nikmat yang diberikan. Teori tujuan negara yang dirumuskan Natsir merujuk kepada 3 ayat Al-Quran itu beda dengan hampir semua filsuf yang dikenal sepanjang sejarah. Sejak Plato dan Aristoteles, bahkan beda dengan filsuf muslim sebelumnya seperti Al-Farabi yang mengatakan tujuan negara adalah tahqiq al-khairat atau negara sempurna seperti yang dikatakan oleh Plato, atau hirasuddin wasiyasah wa dunya atau menjaga, memelihara agama dan dunia yang dirumuskan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, atau pula tujuan negara menurut Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah yang mengatakan tujuan negara adalah imarah atau umran, yaitu tegaknya sebuah peradaban yang makmur. Merumuskan tujuan negara dengan merujuk kepada Al-Quran, surah An-Nur 55, surah Sabah 15-16, dan menafsirkannya dengan latar belakang sejarah dan pengalaman historis empiris sosiologis Indonesia adalah khas rumusan aksiologis tujuan negara yang dirumuskan oleh Natsir dan tidak ditemukan pada para pemikir dan filsuf sebelumnya. Bahkan para pemikir yang sezaman dengan Natsir seperti Allama Muhammad Iqbal dan ideolog Islam seperti Said Qutb dan Said Amul Ala Maududi
tidak menggunakan 3 ayat itu dalam merumuskan tujuan negara. Waktunya sudah habis. Baik, terakhir perumusan kerangka filsafat politik Natsir baik secara ontologisme ini sebenarnya telah melahirkan sesuatu yang baru dari disertasi ini. Natsir dapat kita geser dari pandangan selama ini orang melihat dia sebagai pemikir intelektual, tokoh politik Islam. Natsir dapat kita tempatkan sebagai seorang filosof yang merumuskan gagasan-gagasan pemikiran politiknya sendiri. Terima kasih, Profesor Mandeke. Baik, terima kasih saudara promotor dan saudara calon doktor. Kita akan memasuki bagian kedua dari sidang promosi doktor pada hari ini. Namun sebelum itu saya mengingatkan kembali, mohon dering gawai disenyapkan agar tidak mengganggu nanti konsentrasi calon doktor dalam menjawab pertanyaan para penguji. Baik, kita mulai. Saya persilahkan penyanggah pertama sekaligus ketua tim penguji dan ketua program studi pasca sarjana ilmu filsafat, Dr. Naupal SS MHum, untuk mengungkapkan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Terima kasih Bapak Dekan. Saudara calon doktor yang saya hormati, di disertasi saudara dikatakan bahwa apa yang diinginkan oleh Natsir bukanlah sebuah negara Islam dalam bentuk formal, bukan juga sebuah negara sekuler, tetapi negara yang disebutnya sebagai theistic demokrasi. Pertanyaan saya adalah, di mana letak distingsi operasional antara negara Islam formal dengan theistic demokrasi dalam pemikiran Natsir? Dan bagaimana implikasi praktis konstitusional dari theistic demokrasi tersebut dalam konteks negara kita sekarang ini? Silakan. Terima kasih yang terhormat Dr. Naupal SS MHum atas pertanyaannya, dan izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang penguji sampaikan. Ada perbedaan tentang etik yang dirumuskan Natsir dengan etik yang kita pahami selama ini. Kita memahami etik sebagai satu persoalan pribadi yang diajarkan dan disosialisasikan melalui pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan dia berkembang menjadi sebuah etika sosial. Natsir lebih menekankan bahwa negara bertanggung jawab untuk membangun etik masyarakat. Dari mana etik itu harus dibangun? Apakah kita merujuk kepada kemampuan akal manusia untuk merumuskan mana yang benar dan mana yang salah? Natsir berbeda dengan Immanuel Kant yang menganggap ini semuanya berasal dari Renin Vernun. Natsir menganggap ini adalah insting yang dimiliki manusia, tapi manusia harus dibina dan negara harus terlibat dalam proses pembinaan itu. Dia sejalan dengan yang dipraktekkan di Jepang, di mana pendidikan anak-anak mulai SD sampai SMA sebagian besar adalah pendidikan etika, dan itu dilakukan sejak zaman Tokugawa yang disebut oleh Robert Bellah sebagai The Religion of Tokugawa, dan itulah yang membuat etik sosial dan etik individu bertahan di Jepang dan menopang politik Jepang sampai hari ini. Apa yang kurang pada masyarakat kita? Hukum ada, institusi ada, tapi etik tidak jalan sama sekali. Banyak orang sholat, banyak masjid didirikan, ramai orang pergi haji, ramai orang menunaikan ibadah puasa, tapi terlepas pada upacara-upacara ritual keagamaan, belum menyentuh kepada persoalan intrinsik yang mendalam, yaitu pembangunan etika yang kata Natsir harus dijadikan sebagai etika peradaban yang diekspresikan dari nilai-nilai atau doktrin dari ajaran-ajaran agama yang hidup di Indonesia. Jadi kira-kira pikiran Natsir itu pendidikan agama dan pendidikan moral itu harus ditanamkan oleh negara melalui sekolah-sekolah, tapi jelas bukan pendidikan moral Pancasila yang sempat dikritik Natsir sesudah disahkannya Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1978.
Bagaimana pengimplementasiannya? Ya, pengimplementasiannya pertama adalah negara melakukan pengawasan etik. Profesor Jim Lee sudah punya gagasan untuk membangun sistem peradilan etik di samping sistem peradilan hukum yang dikenal selama ini. Dan pengawasan terhadap etik memang harus sejalan dengan pengawasan terhadap hukum itu sendiri. Kalau dua-duanya dijalankan, maka negara ini sebenarnya akan mampu mencapai tujuan idealnya. Demikian. Baik, terima kasih Saudara Nopal. Berikutnya saya persilakan penyanggah yang kedua. Beliau adalah penguji tamu dari Universitas Islam Internasional Indonesia, Profesor Dr. Komarudin Hidayat, MA PhD. Silakan Prof. Komarudin. Terima kasih. Dalam disertasi ini, Saudara Prof. Fendus sangat menekankan dimensi etik dalam kehidupan bernegara dengan menampilkan pemikiran Nasir. Kita tahu bahwa di saat Nasir merumuskan pikiran-pikiran waktu itu, negara belum sebegitu kuat seperti hari ini. Jadi ruang demokrasi masih begitu lebar dan itu masa-masa formative years. Nah sekarang pertanyaannya, pengalaman berapa negara sekuler itu negara lebih berhasil menegakkan etika dalam hal kedisiplinan, berantas korupsi misalnya. Sementara negara-negara yang menempatkan agama sebagai pilar etika dan Indonesia misalnya, itu ternyata negara atau agama, saya kurang tahu persis, saya ingin dengar dari Prof. Fendus, kurang berhasil. Bahkan indeks korupsi dikenal tinggi. Nah ini apakah negara yang gagal menegakkan etika atau konten dakwah-dakwah agama yang justru memberikan amunisi karena dia agama itu berapa ceramah memberikan insentif bahwa sekian banyak dosa itu mudah sekali diampuni dengan ibadah umroh, haji, puasa, dan ini kemudian memberikan amunisi orang kemudian melanggar etika toh nanti lari ke agama. Nah kalau yang terjadi, bukankah di sini terjadi dualitas, bukan saling mendukung, tapi agama malah tidak memperkuat etika bernegara, atau mungkin negara yang tidak komited menegakkan etika. Kira-kira berdasarkan kajian Prof. Fendus, gimana terhadap kasus itu? Terima kasih. Ya, terhormat Profesor Dr. Komarudin Hidayat atas pertanyaan yang dikemukakan. Dan saya sebisa-bisanya mencoba untuk menjawab apa yang Profesor tanyakan kepada saya. Secara garis besar kita mengatakan ada etika sekuler yang didasarkan atas kemampuan rasional manusia seperti yang digagas oleh Immanuel Kant sampai ke zaman kita sekarang. Tapi ada juga yang mendasarkan etika itu kepada agama atau religious moral filosofi. Kalau ditanya kepada saya, mana yang lebih kuat? Religious moral filosofi ataukah sekular moral filosofi yang didasarkan kepada akal murni seperti dikatakan oleh Immanuel Kant. Saya berpendapat bahwa religious moral filosofi itu lebih mempunyai sandaran metafisis yang lebih kuat daripada sekular moral filosofi. Iman kepada Tuhan dan iman yang maha melihat dan maha mengetahui, iman kepada hari akhirat, di mana kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan, itu akan mendorong satu tingkat kesadaran moral yang lebih tinggi daripada moral yang dibangun di atas filsafat semata-mata. Mengapa di negara-negara barat yang boleh dikatakan sekuler sejak zaman Renaissance sampai sekarang, tapi tidak banyak korupsinya dibandingkan dengan di Indonesia sebagai satu contoh? Kita akan menjawab karena memang ketika etika dianggap sebagai persoalan pribadi, negara tidak lagi ikut campur dalam persoalan etika pribadi, persoalan orang beragama dianggap sepenuhnya adalah ruang individu. Negara menjaga ruang publik termasuk dalam menegakkan hukum. Karena sistem berjalan, hukum berjalan dengan sistematik dan konsisten, maka kemudian negara itu lahir lebih baik dari segi etika.
Contohnya ya korupsinya lebih rendah dibandingkan dengan kita sebagai satu contoh. Jadi di dalam sebuah sistem yang kuat, ya, orang baik itu akan dalam sistem yang kuat, ya, orang jahat itu akan dipaksa menjadi orang baik. Nunggu beli karcis kereta api harus antri. Kalau ada yang nyalip ke depan pasti akan diplototin semua orang. Jadi ada suatu kesadaran moral dan dia telah menjadi satu sistem. Tapi sebaliknya juga dalam sistem yang buruk, ya, orang baik itu akan terpaksa jadi orang jahat. Saya mau ngurus KTP, bahkan ngurus NPWP, mau membayar pajak, pimpong sana, pimpong nggak selesai. Udahlah, daripada capek, Bung, berapa bayarnya? Saya minta hari ini jadi, 1 juta bang, bayar 1 juta. Orang itu orang baik, tapi dia terpaksa jadi orang jahat dalam sistem yang buruk. Jadi persoalannya bukan hanya tergantung kepada etika pribadi, tapi tergantung pada sistem dan norma hukum yang ditegakkan dengan adil dan transparan. Kita kalau menggabungkan keduanya, religius, moral, filosofi ditanamkan melalui pendidikan keagamaan yang menurut pendapat saya lebih kuat daripada sekular filosofi, tapi kita memperbaiki sistem dan memperbaiki norma hukum yang adil dan transparan, maka negara kita ini ke depan bisa lebih baik daripada negara-negara barat. Kalau kita lihat kepada Jepang dan Singapura misalnya, Singapura pada zaman Lee Kuan Yew itu memerintahkan pengajaran etika keagamaan di sekolah-sekolah. Boleh milih etika Islam, Kristen, Konghucu, Buddhis, silahkan. Jepang sudah sejak zaman Tokugawa menerapkan pendidikan moral seperti itu. Sebagian besar waktu anak-anak kecil di Jepang sekolah itu hanya diajari bagaimana menghormat, bagaimana segala macam begitulah. Itulah yang diajarkan kepada anak-anak Jepang. Dan ketika dia dewasa, dia terbiasa dengan sistem dan etik yang kuat itu. Kita masih mengajarkan agama dalam bentuk formalitas, ya, seperti yang dikatakan Profesor Komarudin, banyak orang sholat, banyak orang pergi haji dan lain-lain, tapi belum menyentuh kedalaman spiritual dan etik yang seharusnya menjadi tugas para ulama dan juga tugas dari negara untuk menumbuhkannya. Demikian Profesor Komarudin. Baik, terima kasih Prof. Komarudin. Saya tersentil untuk menjadi ketua sidang yang baik. Jadi saya persilakan saudara calon dokter untuk minum terlebih dahulu. Oh, sebentar saja. Terima kasih Pak. Kalau Pak Prabowo minum kopi biasanya, kalau saya. Terima kasih Pak. Baik, kita lanjutkan saudara calon dokter. Berikutnya saya persilakan penyangga Dr. Luh Gede Saraswati Putri S.Hum M.Hum untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan Dr. Saraswati. Terima kasih Bapak Ketua Sidang yang Bapak kandidat doktor yang terpelajar. Dalam hermeneutika Ricoeur, keadilan selalu berkaitan dengan pengakuan terhadap the other. Apakah demokrasi teistik memberikan ruang bagi warga yang berbeda, fondasi teologisnya, berbeda nilai-nilai hidupnya, untuk ikut menentukan? Dengan kata lain, bagaimana demokrasi teistik menjawab persoalan alteritas? Baik. Terima kasih yang terhormat Dr. Saraswati Putri atas pertanyaan yang disampaikan terkait dengan masalah keadilan. Keadilan sebenarnya adalah proporsionalitas dalam membagikan atau mendistribusikan sesuatu. Dalam konteks Islam, kita menemukan ada belasan kali ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang keadilan. Al-adalah, bahkan para ahli filsafat hukum Islam mengatakan substansi atau spirit keadilan adalah al-adalah, adalah keadilan itu sendiri. Bahkan Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla mengatakan bahwa jika ada norma hukum yang bertentangan dengan norma keadilan, maka norma itu tidak layak dianggap sebagai sebuah norma hukum yang berlaku. Dan pandangan dari Ibnu Hazm itu mempengaruhi
pikiran Thomas Aquinas, seorang filsuf Katolik di zaman Renaissance. Persoalannya bagi masyarakat kita yang majemuk dari segi etnik, agama, kultural, dan lain-lain, bagaimanakah kita harus merumuskan konsep keadilan itu sendiri? Kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita menemukan kata-kata adil itu diulang-ulang balik dalam alinea pertama sampai kepada alinea terakhir, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Pada dasarnya, kalau dikaitkan kepada pikiran Natsir, dia mengatakan bahwa etika itu akan menjadi titik temu bagi semua golongan dan semua agama. Natsir beda dengan Soekarno. Soekarno orang Jawa, campur Bali, Natsir orang Minang. Soekarno cenderung sinkretis, ya, menggabungkan hal-hal yang mungkin sepintas kita pikir mustahil untuk digabungkan. Bagaimana Nasakom bisa dibentuk menggabungkan orang beragama dengan orang komunis, satu percaya Tuhan, satu ateis. Natsir orang Padang merujuk kepada Quran yang menyuruh musyawarah untuk mufakat, wa amruhum syuro bainahum. Orang Minang mengatakan boleh air di pembuluh, boleh kato di mufakek. Bulat air di dalam pembuluh bambu, bulat kata dalam mufakat. Dia mencari titik temu, kompromi. Bagaimanakah dengan keadilan? Keadilan adalah norma yang paling mendasar di dalam keseluruhan norma-norma etik. Norma etik mendasari norma hukum, dan norma etik itu yang paling dasar adalah norma keadilan itu sendiri. Dan saya berpendapat norma keadilan itu adalah norma moral universal yang berlaku dalam semua doktrin agama dan doktrin-doktrin filsafat tentang etika. Kalau kita membaca Ten Commandments di dalam kitab Perjanjian Lama, perjanjian Tuhan dengan Moses atau dengan Nabi Musa, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan itu, jangan ini. Kalau ditarik akarnya apa? Adalah keadilan. Kamu membunuh, adil, tidak adil, kamu itu adil. Di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa menyelamatkan satu jiwa manusia, maka seakan-akan dia telah menyelamatkan semua jiwa umat manusia. Dan barang siapa membunuh satu jiwa, maka seolah-olah dia telah membunuh semua jiwa manusia. Dalam hal konteks keadilan ini, walaupun doktrin-doktrin agama itu berbeda, tapi ketika doktrin agama itu mengajarkan etik, maka akan terjadi satu titik temu antara ajaran agama yang berbeda-beda itu. Saya pernah tanya kepada Natsir, kenapa Pak Natsir lebih suka bekerja sama dengan orang PSI, sedangkan Sukiman lebih suka bekerja sama dengan orang PNI? Apakah karena Sukiman orang Jawa, dia lebih suka kerjasama dengan Sidik Joyo Soekarto, Ali Sosro Amijoyo, Pak Natsir lebih suka kerja sama Syahrir, As'ad, dan lain-lain, Syafruddin, karena dia orang Minang? Pak Natsir ketawa. Dia mengatakan, bukan itu masalahnya. Masalahnya, katanya, pemikiran filsafat orang Masyumi dengan orang NU dalam persoalan-persoalan sosial, politik, dan ekonomi itu hampir sama. Ya, filsafat itu berangkat dari hal yang sama, mungkin di segi praktis kita bisa berbeda. Jadi bukan karena persoalan itu persoalan ini. Sedangkan PNI itu lebih nasionalis sinkretis, itu tidak begitu sejalan dengan Natsir yang orang Minang, kecuali dengan Muhammad Yamin yang sangat suka mengangkat-angkat kasus kebudayaan Majapahit, kebudayaan Jawa, dan lain-lain, yang oleh Natsir dikatakan Yamin itu ingin membangun masa depan Indonesia di atas kuburan-kuburan nenek moyang yang tidak mempunyai roh sama sekali. Beda, roh yang benar itu ada pada Islam. Kalau pergi ke pesantren, pergi ke Menasah, pergi kemana-mana, roh Islam itu hidup. Tapi kalau bicara Borobudur Majapahit, rohnya sudah nggak ada. Kita mau membangun di atas dasar apa? Nah,
Kalau kita kembali kepada konsep keadilan, saya percaya bahwa keadilan menurut Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain akan mencapai satu titik temu kalimatin sawa bainana wa bainahum bagi para ahli kitab. Kata Natsir merujuk Quran, tapi bagi yang non-ahli kitab, Natsir mengutip ayat Al-Quran, kalaulah tidak karena kemurahan Allah, maka dan menolak keganasan manusia, maka akan rusak binasalah. Pertama dia bilang, biara-biara orang Majusi. Jadi Zoroaster, ya mungkin Hindu, Buddha situ, sinagog-sinagog Yahudi, gereja-gereja Kristen, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi itu menjadi titik kerjasama bagi semua, dan ekspresi keadilan pada akhirnya kalau dilarikan kepada doktrin-doktrin agama akan mencapai sebuah titik temu. Saya yakin dengan hal itu. Baik, terima kasih Dr. Saraswati. Sependek apapun pertanyaannya, jawabannya tetap panjang. Baik, kita lanjutkan. Masih ada 3 penguji, saudara calon dokter. Mohon jawabannya diefisienkan ya, supaya 3 penguji dapat berkesempatan bertanya. Penyangga berikutnya adalah Dr. Fristian Hadinata S.Hum M.Hum. Saya persilakan untuk mengungkapkan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu saya mengapresiasi calon dokter sudah sampai di tahap ini dan juga memberikan inspirasi begitu. Bagi kami para pengajar tentu calon dokter juga memberikan pengetahuan begitu. Kalau dalam istilah Latin itu descendo discimus begitu. Yang mengajar adalah yang belajar gitu, karena mahasiswanya adalah calon dokter ini. Namun pada hari ini saya akan mengajukan suatu pertanyaan begitu. Disertasi calon dokter ini menarik tentang Natsir karena tidak menutupi ketegangan antara komitmen Pak Natsir terhadap demokrasi konstitusional, tapi juga keterlibatan beliau terkait dengan episode politik di kita, PRRI, begitu. Tapi itu kan dibaca oleh calon dokter sebagai ekspresi atau bentuk tanggung jawab moral etis kewargaan ketika ruang demokrasi itu tertutup dan kekuasaan menyimpang. Nah, bagi saya di sini diperlukan kriteria filosofis yang lebih tajam. Bagaimana kita membedakan antara pembangkangan moral yang sah atau tindakan politik yang justru merusak tertib konstitusional. Artinya di sini dibutuhkan semacam diferensia spesifika. Jadi karena tanpa kriteria itu, pembangkangan moral atau pembangkangan politik yang calon dokter baca, itu bisa dipakai secara longgar oleh setiap kelompok politik yang merasa memiliki klaim kebenaran lebih tinggi daripada negara, begitu. Jadi kalau untuk mengatakan Pak Natsir itu sama seperti pemikir filsafat politik, begitu, tentang batas ketaatan politik dan tanggung jawab moral warga ketika negara kehilangan legitimasi demokratisnya. Ini kan Rawls juga bicara tentang, atau Henry David Thoreau juga bicara tentang civil disobedience, begitu. Jadi bisakah diterangkan kepada saya dan kami, begitu kira, bagaimana kriteria membedakannya tentang pembangkangan moral yang sah atau pembangkangan politik yang sah dengan yang tidak sah? Karena tanpa pembedaan itu jadi gawat persoalannya gitu. Karena hal itu sangat penting. Apakah kriteria pembedaan itu adalah hasil referensi atau inferensi logis dari pemikiran Natsir, atau dia adalah hasil dari fusion horizon yang dilakukan oleh calon dokter? Karena kalau dia bukan inferensi logis dari pemikiran Natsir dan merupakan fusion horizon yang dilakukan oleh calon dokter, maka jangan-jangan yang kita butuhkan bukan Natsir, tetapi adalah neo-Natsir atau bio-Natsir, begitu. Karena jangan-jangan Pak Natsir tidak bicara tentang kriteria filosofis itu. Itu pertanyaan saya, calon dokter. Terima kasih yang terhormat Dr. Fristian Hadinata atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya dan saya mencoba untuk menjawabnya.
Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Pak Nasir itu adalah seorang demokrat sejati dan pejuang penegak demokrasi yang gigih sepanjang hidupnya, baik di masa Orde Lama maupun di masa Orde Baru. Kritik beliau terhadap pelaksanaan demokrasi itu sungguh banyak kita temukan dalam teks-teks yang beliau tulis. Mula-mula memang Pak Nasir menyampaikan oposisi kritis melalui tulisan-tulisan, kemudian pembangkangan moral, tidak mau mentaati apa yang diputuskan oleh pemerintah yang dianggap menyimpang dari demokrasi, tapi Pak Nasir juga terlibat melakukan oposisi itu dengan menggunakan perlawanan keras, bahkan konflik peperangan yang melibatkan senjata, khususnya ketika Pak Nasir terlibat dalam PRRI. Banyak kontroversi mengenai PRRI ini, dan begitu banyak teks ditulis oleh Pak Nasir, begitu banyak secondary sources ditulis tentang hal ini, dan saya juga melakukan dialog dan pembicaraan langsung kepada Pak Nasir mengenai soal PRRI ini. Tapi karena disertasi ini lebih menekankan kepada teks yang ditulis Nasir, maka teks yang paling kuat untuk menjelaskan kenapa Pak Nasir itu melibatkan diri dalam PRRI itu adalah teks khutbah Pak Nasir yang diucapkan pada saat Hari Raya Idul Fitri tanggal 17 April 58 di pinggir hutan di Sungai Dareh, Sumatera Tengah waktu itu, yang sekarang Sungai Dareh itu masuk ke dalam wilayah Provinsi Jambi. Dalam teks khutbah yang panjang itu, Pak Nasir mengutip hadis Rasulullah SAW yang berisi dialog antara beliau dengan Huzaifah bin Yaman mengenai ketaatan dan pembangkangan. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan dapat dibaca oleh siapa saja. Ketika itu Huzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, apabila telah kami dulu berada dalam kesesatan dan kebingungan, Engkau datang membawa kami kepada kebenaran, apakah nanti setelah Engkau pergi akan kembali datang kesesatan dan kepalsuan kepada kami?" Nabi menjawab, "Ya, itu pasti akan datang." Dari siapa dia akan datang? Dari orang yang sama seperti kita, kulitnya sama, bahasanya sama seperti yang kita gunakan. Apa yang dia lakukan? Dia menyuruh kalian melakukan kezaliman. Apa harus yang kami lakukan? Kalian hadapi kezaliman itu. Apabila kezaliman itu tidak bisa dilawan-lawan lagi dengan kata-kata, maka kesempatan kalian melawan dengan cara-cara kekerasan. Kalian masuk ke dalam hutan sampai kalian memakan kulit-kulit kayu sampai akhir hayat kalian di sana. Khutbah yang panjang itulah yang dijadikan dasar oleh Pak Nasir untuk terlibat dalam PRRI. Pertama kalinya Pak Nasir menulis di dalam teks itu yang menyamakan Soekarno itu sebagai ulil amri. Sebelumnya saya tidak temukan. Orang NU pernah memberi gelar waliul amri bisyaukah kepada Bung Karno, tapi dalam konteks wali nasab dan wali tahkim, ya. Karena ada Menteri Agama diangkat Presiden, Menteri Agama angkat Kepala KUA bisa menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali nasab sebagai wali hakim atau wali tahkim. Sedangkan yang mengangkat wali tahkim itu adalah ulil amri yang sah. Soekarno ini apa? Siapa dia ini? Ulama-ulama NU mengatakan Bung Karno itu waliul amri bisyaukah. Jadi waliul amri darurat sementara tapi mempunyai kekuasaan. Pak Nasir dalam khutbah itu mengatakan Bung Karno itu adalah waliul amri, tidak dalam konteks baiat antara khalifah dengan para pengikut, tapi Pak Nasir mengutip UUD sementara 50, Bung Karno telah mengucapkan sumpah sebagai presiden menurut sumpah agama Islam, kulitnya sama dengan kita, bahasanya sama dengan kita, dan dia bertindak zalim, maka tiba saatnya kita melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan Soekarno dalam mengubah demokrasi menjadi demokrasi terpimpin dan melantik Juanda
sebagai Perdana Menteri Kabinet Darurat Ekstra Parlementer yang dianggap sebagai satu tindakan inkonstitusional. Jadi, pertimbangan Pak Natsir pertama ikut terlibat dalam PRRI sebenarnya adalah pelanggaran konstitusi. Karena pertama, Soekarno mengganti demokrasi yang berlaku pada waktu itu dengan demokrasi terpimpin yang menurut Natsir dan Hamka, demokrasi terpimpin tidak lebih tidak kurang adalah sebuah kediktatoran. Ada alasan untuk melawan. Yang kedua, Pak Natsir mencari dalil-dalil keagamaan berdasarkan hadis Huzaifah bin Yaman tadi yang mengatakan kalau Ulil Amri menyimpang dari kebenaran, diingatkan berkali-kali tidak ditanggapi, maka saatnya melakukan perlawanan dengan kekerasan. Tapi PRRI memang tidak bertahan lama, ya, karena konflik bersenjata terjadi, dan Pak Natsir juga menyadari kalau PRRI diteruskan itu konflik akan makin meluas. Ya. Pertama, keterlibatan Amerika Serikat yang pada waktu itu sudah masuk ke Vietnam dan Korea dan membelah Vietnam Utara dan Selatan, Utara Korea dan Selatan, dan kemungkinan juga para kolonel pada waktu itu ingin mendirikan Republik Sumatera, memisahkan diri dari Republik Indonesia. Natsir itu menjawab ketika dia menerangkan kepada saya, dia menerangkan dalam bahasa yang sangat bahasa orang Minang. Dia bilang begini, Saudara Yusril, saya bilang kepada orang-orang kolonel-kolonel itu, ini kita PRRI lawan Soekarno, ini ibarat perkelahian dalam rumah tangga. Periuk belanga boleh kita tendang keluar pintu dan jendela, tapi rumah kita jangan kita rubuhkan. Atas dasar itulah George MacDonald Kahin mengatakan bahwa jasa Natsir dalam PRRI itu, dia berhasil mencegah para kolonel memisahkan diri dari Republik Indonesia dan membentuk Republik Sumatera. Dan itulah pertimbangan Presiden SBY mengangkat Pak Natsir itu menjadi seorang pahlawan nasional, beda dengan Pak Harto. Pak Harto mengatakan kepada saya, Yusril, Natsir itu kan pemberontak, mau bikin negara Islam. Itu kata Pak Harto. Jadi sudah ada perubahan terhadap beliau. Apalagi Natsir melancarkan mosi integral, membubarkan RIS dan membentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang ada kita kenal sekarang. Jadi sampai di mana demokrasi itu membolehkan pembangkangan moral dan sejauh mana demokrasi itu membuka ruang untuk terjadinya perlawanan dengan menggunakan kekerasan. Natsir menjawab, jika kepala negara yang Ulil Amri itu melanggar sumpah jabatan, melanggar konstitusi, mengubah demokrasi menjadi kesewenang-wenangan, diingatkan berkali-kali tidak diperdulikan, maka sah melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata. Baik, terima kasih Dr. Fristian Hadinata. Sedikit saya boleh tambahin, Ya. sedikit Pak Ketua. Saya pernah mewawancarai Pak Natsir ketika saya membaca sebuah majalah yang ditulis oleh Kiai Haji Isa Ansori. Majalahnya judulnya Aliran Islam. Di situ ada tulisan judulnya Natsir seorang filosof. Kata Isa Ansari, Pak Natsir itu tidak cocok jadi ketua Masyumi. Ya. Dia lebih cocok jadi filosof karena pemikirannya dalam daripada jadi ketua Masyumi seorang politikus. Saya kasih lihat Pak Natsir. Pak Natsir, ini tulisan Isa Ansari tahun 52, komentarnya tentang Bapak. Apa komentar Pak Natsir? Dia bilang begini, Isa Ansari itu kerjanya teriak-teriak. Ya. Satu hari dia baca khutbah di Proyek Senen. Ya, katanya jihad. Ya. Pedang di tangan kanan, kain kafan di tangan kiri. Terus habis khutbah saya tanya sama dia, kenapa saudara bilang begitu? Kalau orang mati jihad kan tidak perlu kain kafan. Kenapa mesti ada kain kafan di tangan kiri? Terus kita Ansari ketawa katanya. Terus jadi gimana Pak Natsir, saya bilang. Isa Ansari bilang saya filosof, ya. Tapi saya pernah berontak di hutan-hutan, angkat senjata. Isa Ansari kan cuma pidato-pidato aja di Jakarta. Itu jawabnya. Baik, kita lanjutkan. Saudara calon doktor, banyak amunisi calon doktor tentang Muhammad Natsir ya. Jadi mohon nanti jawabannya esensial saja, esensinya ya. Yang panjang-panjang itu nanti bisa ditulis dalam buku selanjutnya. Baik,
Berikutnya saya undang Profesor Yon Mahmudi SS PhD untuk mengungkapkan pertanyaan atau sanggahan. Singkat saja ya Prof. Ya, baik, terima kasih Ketua Sidang, Saudara Promo Vendus. Dari awal Saudara sudah menyampaikan ya bahwa disertasi ini kan lahir dari keresahan ya atas apa yang terjadi saat ini, dan dari situlah pemikiran natsir perlu diangkat kembali. Dan saya senang bahwa satu keresahan itu melahirkan satu disertasi ya. Saya ingin bertanya berkaitan dengan penafsiran kembali pemikiran natsir. Apakah tafsir kembali yang saudara lakukan ini nantinya akan menjadi sebuah tafsir alternatif atas pemikiran, penafsiran pemikiran nafsir ya, Pak Natsir yang sudah ada, atau akan menjadi sebuah tafsir pengganti atas apa yang sudah ditafsirkan atas pemikiran dari Pak Natsir. Apa yang saudara bayangkan atas penafsiran kembali ini beroperasi dalam perjalanan bangsa dan negara? Silakan. Terima kasih yang terhormat Profesor Yon Mahmudi atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya, dan saya mencoba untuk menjawab pertanyaan itu. Sebagaimana telah saya jelaskan dalam metodologi, ya, disertasi ini menggunakan pendekatan hermeneutika. Hermeneutika itu adalah ilmu tentang penafsiran. Bagaimana kita menafsirkan sesuatu, baik itu teks maupun menafsirkan benda-benda seni. Kalau kita pergi ke depan hotel apa itu namanya di Cikini itu, kita akan temu ada patung Pak Tani. Patung Pak Tani aja. Ya. Tapi ketika kita lihat, kita perhatikan, dan kita tafsirkan, kapan ini patung dibuat? Apa artinya? Apa konteks zamannya? Apa relevansinya dengan sekarang? Barulah patung itu bicara. Begitupunlah dengan teks. Jadi pendekatan hermeneutika, lebih-lebih menggunakan pendekatan Gadamer, itu berusaha untuk mengungkapkan apa maksud penulis teks dan apa persepsi saya, tafsir saya terhadap teks yang ditulis oleh tokoh itu pada zamannya. Ada horizon penulis teks dan ada horizon pembaca ulang dan penafsir. Sudah barang tentu kalau pembaca ulang dan penafsirnya berbeda, maka akan berbeda pula tafsirnya. Dan saya kira kalau dikaitkan dengan konteks eksegesis atau tafsir Al-Quran dalam sejarah pemikiran Islam, Nasir Abu Zaid mengatakan bahwa hermeneutika dalam Islam ada di dalam tafsir dan takwil, dan konteks fenomenologis di dalam pendekatan hermeneutika lebih mendekati tentang penggunaan asbabun nuzul terhadap turunnya satu ayat Al-Quran oleh karena ada latar belakang sosial, politik, ekonomi tertentu, maka turun ayat Al-Quran menjawab kasus-kasus aktual pada zaman itu. Nah, hermeneutika memang tidak bisa terhindar dari pendekatan subjektif dalam penafsiran. Saya kira mungkin akan ditolak oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang lebih cenderung positivistik dan statistik dalam menganalisis sesuatu. Tapi karena ini Fakultas Ilmu Budaya, pendekatannya adalah humanistik, maka pendekatan subjektif hermeneutika itu pada dasarnya memang dapat kita terima untuk dilakukan. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa tafsir atas pemikiran Natsir itu akan terus berkembang dari zaman ke zaman. Saya sebenarnya sudah menulis pada tulisan yang pertama dan berterima kasih atas komentar dari Profesor Komarudin Hidayat yang mengatakan begini, dia bilang, ini kalau disertasi ini ditulis orang lain, ini sudah selesai. Tapi karena Anda yang nulis, ini belum selesai, kata beliau. Dia bilang, kenapa? Ya, Anda orang yang begitu dekat dengan Pak Natsir, Anda semua punya tulisan-tulisan dia, bahkan Pak Natsir minta tulisan yang beliau tulis kepada saya. Itu terjadi juga. Ya, beliau udah nggak punya, saya masih punya. Sesakan kepada beliau begitu tuh. Mestinya Anda bisa menulis lebih daripada itu. Makanya disertasi ini berubah hampir 40% dari draft ketika diuji tertutup sampai kepada
yang terbuka hari ini, bahkan mempersoalkan LGBT yang tidak ada sebelumnya, dan mempersoalkan juga korupsi MBG yang sebelumnya tidak ada. Jadi kita melihat, andai kata Pak Natsir hidup sekarang, apa komen dia terhadap LGBT, apa komentar dia terhadap korupsi MBG yang menyimpangkan niat baik Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi ekonomi pedesaan dan lain-lain itu. Nah, saya berpendapat begini, bahwa mungkin karena saya lebih dekat dengan beliau, saya membaca teks-teks beliau, saya dapat membuat satu horizon saya sendiri terhadap teks-teks yang beliau tinggalkan. Syukurnya saya tidak hanya membaca teks, tapi saya bertemu dengan orangnya, sehingga saya dapat mendialogkan teks-teks yang saya baca pada waktu itu. Kebetulan juga ada hal-hal yang mungkin pada subjektif ada pada saya, juga ada pada beliau. Ketika saya ikut di kabinet di masa era reformasi, saya menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin ada kemiripan dan kesamaannya dengan ketika Pak Natsir ikut kabinet pada awal kemerdekaan, dan bagaimana kita harus memecahkan persoalan-persoalan itu. Jadi tafsir di atas tafsir saya kira normal dalam sejarah pemikiran Islam, apalagi dalam ini penafsiran teks Natsir. Walaupun saya menggunakan hermeneutika Nasir Hamid Abu Zaid, tapi saya tidak berani sampai sejauh beliau. Kalau beliau itu mengatakan bahwa teks Al-Quran itu pun harus dilihat sebagai teks budaya dan ditafsirkan menurut situasi teks dituliskan, dan kita sekarang yang membaca teks itu. Dan ini saya kira menjadi ramai perdebatan tafsirnya Nasir Abu Zaid, tapi satu yang saya ambil, teks itu harus ditangkap dan dimengerti dulu apa makna aslinya menurut penulis teks itu sendiri. Nah, Natsir bisa kita tanya, tapi bagaimana Muhammad An-Nazari yang menulis La ghaliba illallah ribuan kali ditulis di dinding di istana Alhambra di Spanyol itu, orangnya sudah mati 700 tahun yang lalu. Bagaimana kita mau bertanya? Tapi Natsir bisa kita tanya, dan zamannya masih dekat ke zaman kita. Saya tidak berani mengatakan teks Al-Quran itu adalah teks budaya, disamakan dengan teks Natsir. Maka saya ketika menafsirkan Quran, saya tidak menggunakan hermeneutika Abu Zaid, tapi ketika menafsirkan teks Natsir, khususnya teks ketika pidato saat PRRI terjadi, saya betul-betul mencari apa sih maksud asli teks yang ditulis oleh Natsir, dan apa persepsi saya terhadap teks itu ketika saya membacanya sekarang. Jadi disertasi ini bukan merupakan sesuatu yang final, ya, sangat mungkin suatu saat ada peneliti lain menulis disertasi yang sama tentang Natsir dan mengkaji ulang apa yang saya lakukan pada hari ini. Bahkan mungkin saya sendiri pun suatu saat akan mengkritik apa yang saya tulis pada hari ini setelah terjadi perkembangan baru di waktu-waktu yang akan datang. Demikian, Profesor. Waktu habis, ujian telah selesai. Ternyata disertasi dan sidang disertasi sama. Ini sidang seharusnya sudah berakhir sejak beberapa menit yang lalu, tapi karena yang disidang saudara, jadi waktunya lebih sedikit. Baik, ujian telah berakhir. Izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian, dan untuk itu sidang saya skor selama beberapa saat. Panitia ujian Profesor Doktor meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Lebih 1 jam ya? Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti lanjutan sidang promosi doktor ini. Terima kasih. Saudara calon doktor dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang.
Hadirin silakan duduk. Saudara calon doktor dipersilakan masuk ruang sidang. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Calon doktor, Saudara Yusril Iza Mahendra, dalam sidang yudisium tadi kami telah mempelajari hasil perkuliahan, seminar penelitian, dan ujian pra-promosi saudara. Kami juga telah menilai disertasi saudara dan memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan para penguji. Berdasarkan semua itu, Panitia Ujian Promosi Doktor menyatakan saudara lulus. Boleh tepuk tangan? Menjadi doktor ilmu pengetahuan budaya program studi ilmu filsafat dengan yudisium sangat memuaskan. Selamat Saudara Dr. Yusril Iza Mahendra. Saudara, masa studi saudara 10 semester dan IPK saudara luar biasa tinggi 3,75. Betul kata Prof. Komarudin tadi, seandainya saudara tidak berpanjang-panjang menulis disertasi, tentu akan predikatnya lebih tinggi. Tapi ini sudah sangat tinggi. Baik sekali. Selamat Saudara Dr. Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya saya persilakan Saudara Promotor Profesor Manneke Budiman SSME PhD untuk menyampaikan sambutan. Silakan Prof. Manneke. Saudara Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra yang berbahagia. Sampai hari ini saya dan Mas Bondan, co-promotor saudara, belum tahu jelas sebaiknya kami memanggil saudara dengan cara apa. Selama proses bimbingan riset dan penulisan disertasi, saya selalu memanggil saudara Bang Yusril. Bang, kapan mau bimbingan? Sementara saudara selalu memanggil saya Pak Manneke. Minggu depan bisa ya Pak Manneke. Jadi di situ kecanggungannya ya. Kami semua yang duduk di sini ini sebetulnya juniornya Bang Yusril. Ini memang aneh tapi mungkin juga tidak bisa dihindari. Sebelum memulai studi saudara pada program studi S3 Ilmu Filsafat, saudara sudah menjadi guru besar, telah memiliki gelar doktor di bidang ilmu hukum. Jelas kami adalah junior saudara dalam hal ini. Akan tetapi kita berjumpa dalam suatu organisasi perguruan tinggi di mana relasi kuasanya menempatkan kita dalam suatu hubungan ewuh pakewuh yang unik. Saudara menyelesaikan studi saudara dalam waktu 5 tahun. Jadi dalam hal ini saudara boleh berbesar hati sebab saudara sama sekali bukan produk studi doktor 2 tahun kurang. Dan terlebih lagi, saudara telah membuktikan kepakaran sejati saudara dalam hal pemikiran sosok Muhammad Natsir dalam hubungan dengan Islam dan negara yang menjadi korpus riset doktoral saudara. Selama proses pembimbingan dalam kurun waktu yang cukup panjang itu, saudara secara sadar dan konsisten menempatkan diri saudara sebagai seorang pembelajar dan menghormati para dosen serta pembimbing saudara yang semuanya lebih muda daripada saudara. Ini adalah sikap seorang ilmuwan dan intelektual yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan tahu pasti apa yang diinginkannya. Saudara masuk ke program studi doktor menjalani pendidikan ilmu filsafat tidak untuk mengejar-ngejar sesuatu yang belum saudara miliki, melainkan untuk menjawab passion atau panggilan jiwa saudara untuk mengangkat ketokohan Natsir sebagai seorang filsuf, intelektual, negarawan, dan muslim yang mendedikasikan pemikiran dan tenaganya untuk turut memberi bentuk kepada negara Pancasila dengan populasi muslim terbesar di dunia ini.
Natsir adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan panjang Republik untuk menemukan dirinya. Nama dan kiprahnya tenggelam di tengah nama-nama pendiri bangsa yang lain, Soekarno, Hatta, Syahrir, Aidit, atau dalam hal ini juga Tan Malaka. Dan disertasi saudara punya misi untuk memberikan tempat dan penghormatan yang pantas dan layak bagi Muhammad Natsir di dalam riwayat perjalanan bangsa ini, dengan menjadikan posisi saudara yang strategik sebagai pewaris pemikiran-pemikiran Natsir melalui interaksi yang panjang dan intens dengannya, sebagai sebuah titik pijak yang ajak meskipun riskan, karena jarak antara saudara dengan Natsir sebagai subjek riset saudara mudah sekali untuk terkaburkan. Saudara berhasil melahirkan kembali pemikiran Natsir tentang negara dan Islam dalam konteks politik kebangsaan dan kenegaraan masa kini. Saudara berangkat dari sebuah pertanyaan hipotesis berupa sebuah pengandaian. Seandainya Natsir hidup pada zaman ini, apa kira-kira yang dipikirkan dan dikatakannya tentang Indonesia kini? Dan melakukan kerja eksploratif yang dilandasi oleh penghormatan kepada Natsir sekaligus ikhtiar kritis untuk memproblematisasi beberapa pokok pikiran beliau yang di masa kini kerap disalahpahami atau disalah tafsirkan oleh banyak pemerhati sejarah dan budaya. Pada saat yang sama, saudara juga berhasil mengungkapkan kegamangan, kebimbangan, dan pergulatan internal Natsir dengan ideal-idealnya sendiri saat berbenturan dengan realitas politik, baik pada masa ia hidup maupun pada masa kini lewat analisis yang komprehensif yang saudara kerjakan. Disertasi saudara secara kaya dan mendalam telah mengangkat sisi-sisi pribadi serta filosofis Natsir yang tidak pernah diketahui publik sebelumnya, yang kemudian saudara olah secara ilmiah melalui fusi cakrawala pandang saudara dengan Natsir sebagai subjek riset saudara. Kami menyaksikan dalam disertasi saudara sebuah dialog intens yang seolah interaktif meskipun imajiner antara Muhammad Natsir dan Yusril Issa Mahendra sebagai pewaris penerus ide-ide Natsir pada masa kini. Natsir mencoba menggagas suatu jalan ketiga di antara pilihan negara sekular yang pragmatik atau negara teokratis yang teistik, yang saudara sebut sebagai demokrasi teistik, di mana agama berfungsi untuk mencegah kekuasaan menjadi absolut dan disalahgunakan. Di dalam argumen yang saudara ajukan, Natsir lebih mengutamakan etika politik berbasis nilai-nilai positif yang universal dalam agama daripada mewujudkan terbentuknya negara Islam yang formalistik. Menggaungkan pemikiran Natsir, saudara simpulkan bahwa politisasi simbol-simbol agama yang marak pada periode pasca reformasi hanyalah semacam romantisasi akan kejayaan masa lalu kekhalifahan, alih-alih semangat untuk menjadikan Islam sebagai daya dorong bagi terjadinya perubahan yang hendak mewujudkan integritas publik, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Pergumulan saudara dengan pemikiran-pemikiran Natsir yang terus berkembang sepanjang era Orde Lama dan selama era Orde Baru, sampai keyakinan saudara bahwa andai kata Natsir hidup pada era politik saat ini, ia niscaya akan menolak eksklusivisme agama ataupun politik identitas berbasis agama, serta mengkritisi sikap gagap umat Islam dalam menyikapi modernitas dengan lebih percaya diri. Baik sekularisme pragmatik maupun konservatisme agama sama-sama akan mengerdilkan Islam semata sebagai alat mobilisasi politik dan dengan demikian menegasikan fungsi kritik agama dalam penyikapan terhadap absolutisme kekuasaan. Agama dengan demikian bukanlah sarana legitimasi kekuasaan, melainkan sarana pengendali kekuasaan. Saudara Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra yang terpelajar, dengan usainya pendidikan doktoral yang kedua ini, tugas di pundak saudara sebagai seorang intelektual menjadi semakin menantang karena pada saat ini saudara juga ambil bagian aktif dalam rezim kekuasaan pada saat ini. Kami sungguh berharap bahwa dalam setiap kiprah dan langkah saudara sebagai pejabat negara, saudara akan selalu membenturkan setiap keputusan yang hendak saudara ambil pada pertanyaan, seandainya Natsir di sini pada saat ini, apa yang akan ia lakukan?
Dengan demikian, andai kata Natsir gagal mewujudkan impian-impiannya dulu, ia kini dapat beristirahat dengan tenang dan gembira karena ada Yusril Iza Mahendra yang melanjutkan idealisme dan keberlangsungan pemikirannya. Atas namaku promotor saudara Dr. Bondan Kanumoyoso dan tim penguji sidang promosi saudara, saya sampaikan terima kasih kami yang besar kepada keluarga saudara yang telah mengorbankan begitu banyak dari kehidupan normal mereka demi mendukung upaya saudara meraih impian, dan juga rekan, kolega saudara di tempat kerja yang memaklumi dan mendukung studi saudara di tengah kesibukan tugas-tugas kenegaraan. Selamat untuk keberhasilan studi saudara, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap langkah saudara sebagai intelektual, sebagai pelayan publik, dan sebagai ahli waris kekayaan pemikiran Muhammad Natsir. Terima kasih saudara promotor. Saya juga ucapkan selamat pada saudara promotor Profesor Dr. Maneke Budiman dan promotor Dr. Bondan Kanumoyoso, juga kepada program Pasca Sarjana Ilmu Filsafat yang diketuai oleh Dr. Naufal. Selamat. Dan tentu saja pada pihak keluarga, sebagai kehormatan, saya mohon pihak keluarga dapat berdiri. Keluarga Bapak Yusril Iza Mahendra, selamat atas keberhasilan Bapak Dr. Yusril Iza Mahendra sebagai Doktor Ilmu Filsafat. Juga di sini hadir beberapa tamu penting. Selain keluarga Bapak Yusril Iza Mahendra, juga hadir keluarga Muhammad Natsir. Saya mohon berdiri. Terima kasih atas kehadiran keluarga Bapak Muhammad Natsir. Semoga ya Bapak Muhammad Natsir ya mendapat selalu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga hadir beberapa tokoh penting, tokoh nasional yang membersamai Dr. Yusril Iza Mahendra dalam menempuh sidang promosi. Kami mohon nama-nama yang saya sebut bisa berdiri. Yang pertama, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, Menteri Agama Republik Indonesia. Terima kasih Bapak sudah menghadiri sidang promosi ini. Kemudian yang kedua, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kapolri. Terima kasih Pak Kapolri hadir dalam sidang promosi ini. Kemudian yang berikutnya, Bapak Oto Hasibuan, Wakil Menko Kumham IMIPAS. Terima kasih Pak Oto Hasibuan. Lalu yang berikutnya Bapak Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Terima kasih Pak Fahri Hamzah. Berikutnya Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Doviri MSI, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Tertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Terima kasih Pak Jenderal Ahmad Doviri. Kemudian yang berikutnya Bapak Dr. Honoris Causa Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua DPD RI. Terima kasih Pak Sultan Bakhtiar. Lalu Bapak Yoris Raweyai, Wakil Ketua 2 DPD RI. Terima kasih Pak Yoris. Kemudian di sini hadir juga Bapak Tamsil Lindrum, Wakil Ketua 3 DPD RI. Terima kasih Pak Tamsil. Lalu Profesor Dr. Jimli Asidiki, SHMH, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Terima kasih Prof. sudah hadir membersamai Dr. Yusril Iza Mahendra. Baik, saya kira itu yang ada di catatan saya. Mohon maaf kalau ada nama-nama yang belum disebut di sini. Tentu saja tidak mengurangi rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah membersamai Dr. Yusril Iza Mahendra meraih doktor kedua ya Pak ya. Ya, baik, semoga ya Dr. Yusril Iza Mahendra selalu sehat, sukses dan sejahtera ya, terutama dalam memecahkan ya masalah-masalah bangsa ya melalui pemikiran-pemikiran Muhammad Natsir. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sekarang saya akan bacakan data tentang pengelolaan pasca sarjana bidang ilmu pengetahuan budaya.
Pengelolaan pasca sarjana bidang ilmu pengetahuan budaya yang semula dikelola oleh program pasca sarjana Universitas Indonesia sejak bulan Februari tahun 2000 diserahkan ke Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Saat ini Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia menangani 6 program studi pada jenjang doktor dan 8 program studi pada jenjang magister. Sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia telah meluluskan 488 doktor. Dan pada tahun 2026 ini, Saudara Yusril Iza Mahendra adalah doktor ke-489 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Boleh dikenang, boleh diingat nomor itu ya, angka itu. Saudara Yusril. Dan bagi program studi ilmu filsafat, Saudara Yusril Iza Mahendra adalah doktor ketiga yang lulus pada tahun ini. Selamat sekali lagi. Alhamdulillah, dengan demikian ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan yang kami hormati, sebelum penyampaian ucapan selamat, kami mohon dengan hormat kepada panitia ujian promosi doktor untuk berfoto bersama dengan Dr. Yusril Iza Mahendra. Ya, kami persilakan kepada para fotografer untuk mengabadikan momen yang sangat berbahagia ini. Silakan. Baik, cukup. Terima kasih. Kami persilakan kepada Dr. Yusril Iza Mahendra beserta keluarga untuk menempati tempat pemberian ucapan selamat. Penyampaian ucapan selamat akan didahului oleh panitia ujian promosi doktor terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Bapak Ibu panitia ujian promosi doktor untuk berfoto bersama lagi atau memberikan ucapan selamat dengan pihak keluarga. Silakan Bapak Ibu. Sesi foto bersama terlebih dahulu. Ya, baik. Cukup, terima kasih. Kami persilakan kepada pihak keluarga untuk kembali ke tempat masing-masing dan kami persilakan kepada tim penguji promosi doktor untuk memberikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada Dr. Yusril Iza Mahendra. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, dengan demikian sidang terbuka Universitas Indonesia telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat siang.
Untuk penyampaian ucapan selamat akan dipandu oleh rekan saya, Saudara Aulia. Silakan, Mbak Aulia. Selanjutnya kita akan melakukan sesi pemberian ucapan selamat kepada Dr. Yusril Iza Mahendra. Kami mengundang dengan hormat Ibu Rika Katuh Mahendra untuk mendampingi Bapak dalam pemberian ucapan selamat. Untuk pertama, pemberian ucapan selamat oleh keluarga inti Bapak Yusril Iza Mahendra kepada anak dan menantu dari Bapak Yusril Iza Mahendra, disilahkan untuk menuju ke tempat yang ditentukan. Selanjutnya pemberian ucapan selamat dari Bapak Dr. Honoris Causa Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua DPD RI. Didampingi oleh Wakil Ketua II DPR RI Bapak Yoris Rawerai dan Wakil Ketua III DPD RI Bapak Tamsil Lindrung. Baik, kami haturkan terima kasih. Dilanjutkan dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Selanjutnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Selanjutnya untuk pemberian ucapan selamat dilanjutkan dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SH.MH. Dilanjutkan dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Fahri Hamzah. Selanjutnya kami mengundang Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Ahmad Doviri MSI dan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2003 hingga 2028, Profesor Dr. Jimli Asidik SH.MH. Selanjutnya persiapan untuk foto bersama dan pemberian ucapan selamat keluarga Muhammad Natsir.
Selanjutnya untuk pemberian ucapan selamat dan foto bersama Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM dan juga Wakil Jaksa Agung. Selanjutnya untuk persiapan keluarga besar Bapak Yusril Iza Mahendra, mohon untuk mempersiapkan diri. Baik, dilanjutkan dengan keluarga besar dari Bapak Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya pemberian ucapan selamat dimulai dengan tamu undangan dari tribun sebelah kiri panggung. Disilakan untuk menempatkan diri untuk melakukan pemberian ucapan selamat. Disilakan Bapak Ibu